Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Semoga baik dan sehat. Kembali lagi dengan Osin Fabila Channel. Oke teman-teman yang baru hadir, jangan lupa bantu follow aku, bantu support aku dengan cara like, subscribe, dan aktifkan notifnya ya. Nah buat teman-teman yang udah selalu hadir dan komen di bawah, insya Allah akan aku balas satu persatu. Oke teman-teman, langsung saja di videonya. Nah kali ini aku masih di Indodax juga ya, karena banyak banget teman-teman yang DM untuk bikin lebih banyak lagi seputar trading untuk pemula di Indodax ya. Nah, next aku akan seputar di XM dan juga Binance ya. Nah, di sini teman-teman tadi ada yang bertanya, Kak, koin kripto apa yang bagus untuk di hold atau di scalping ya? Karena aku pemula jadi masih bingung. Oke, langsung di sini aku jawab ya. Nah, ini aku di sini aku sarankan teman-teman, di sini ada beranda market trade wallet ya. Teman-teman tinggal klik marketnya. Nah, kalau sudah di sini teman-teman tinggal cek aja USDT, ETH atau apa di sini semua ya. Nah, teman-teman pilih koin mana aja yang bagus ya. Nah, di sini untuk koin-koin yang marketnya masih oke itu kayak Dogecoin, kayak Sol, kayak PP, BTC, terus XRP. Pokoknya koin-koin yang kalau untuk Velo ini udah lumayan oke ya sekarang daripada dulu ya. Sekarang grafiknya bagus, dan ini untuk modal teman-teman, modalnya misalkan cuma 10 ribuan juga bisa ya, bisa mendapatkan banyak kripto ya. Tapi di sini untuk saat ini posisinya dia mau turun ya, jadi jangan beli dulu ya, dia akan turun dulu di area mungkin bisa 1 ke 160, 165 atau 170 seperti itu ya. 165 sebentar aku cek, bisa juga ke 168 seperti itu ya, karena volumenya turun dulu terus nanti akan naik. Oke, di sini aku nggak membahas Velo. Nah, di sini aku sarankan untuk di sini aku udah memasukkan beberapa koin yang aku tradingkan. Nah, untuk saran aku teman-teman trading aja di koin Shiba Inu atau PP ya. Untuk saat ini harganya juga masih 0, sekian. Nah, untuk saat ini PP lagi naik ya. Beberapa waktu lalu aku udah bilang teman-teman bisa beli pada waktu itu, dan pasti sekarang udah obit banyak ya. Nah, apakah sekarang telat untuk membelinya? Nah, di sini teman-teman di 15 menit dia akan melakukan penurunan. Nanti kalau pada saat turun teman-teman bisa beli lalu di scalping ya. Kalau naik jual lagi, turun naik jual lagi, seperti itu ya. Nah, untuk di 1 jamnya teman-teman di sini juga cek, ini udah turun tapi dia akan naik lagi. Untuk di 1 harinya juga sama. Tapi ingat teman-teman tetap harus melihat grafiknya di sini ya. Grafiknya itu larinya kemana, yaitu sering aku bilang 15 menit, 1 jam, dan 1 hari. Teman-teman dari ngelihat di 3 area ini teman-teman bisa membaca marketnya, dan itu seringnya emang pas banget ya. Yang penting kita ambil posisinya tepat ya, pasti kita akan mendapatkan untung. Itu untuk koin PP nya. Terus kenapa aku menyarankan PP? Di sini kita lihat di sini lainnya, marketnya oke, transaksi jual dan belinya juga oke. Nah, selalu pergerakannya itu bagus. Untuk di 1 jamnya sama, 1 harinya sama. Tapi kalau untuk 1 hari kan nggak kelihatan, harus melihatnya yang full ya. Nah, di sini untuk Shiba Inu ini kan harganya juga masih murah. Nah, teman-teman di sini bisa ngecek juga untuk di 15 menit dia masih naik ya. Untuk 1 jam naik, 1 hari juga dia naik. Jadi untuk sementara Shiba Inu jangan beli dulu, nunggu dia turun. Karena kalau di Indodax ini kan kita cuma 1 option ya, yaitu membeli ya. Beda kalau kita di futur, di Binance, di XM atau di trading lainnya itu kita bisa 2 option ya, yaitu beli dan jual. Nah, kalau di sini kan cuma 1 option doang ya, agak susah juga ya. Tapi kalau untuk belajar oke, nggak apa-apa. Untuk Dogecoin aku cek dulu. Untuk Dogecoin di sini volumenya juga naik. Ini kayaknya semuanya naik ya, mengikuti BTC mungkin. Ini volumenya akan naik. Kalau scalping oke, kalau nggak scalping jangan ya. Kalau untuk hold jangan beli ya yang posisi seperti ini ya, karena dia udah di pucuk ya. Nah, ini kemungkinan dia masih bisa akan naik lagi, cuman lebih baik tunggu agak turun lagi seperti itu. Jadi kita nggak nafsu, kecuali teman-teman bisa ngecek marketnya
24 jam selalu cek itu nggak apa-apa ya. Aku pernah praktek dulu, aku selalu continue tradingnya sampai aku tulis ya, sebulan dapat berapa, sampai 15, 20, 10, 5 juta kayak gitu, sering. Cuman ya itu tadi, kita harus fokus ya, dan modalnya itu ya bukan modal 100.000 ya, tapi kalau kita tergantung modalnya, yang penting kita trading itu kita tentukan berapa profit yang kita mau. Contoh kita mau 20%, 30%, kalau sudah ya sudah, kita udah 3 kali profit. Kalau udah 3 kali profit jangan trading lagi, karena kuncinya di trading itu kita nggak boleh nafsu, kita harus menahan nafsunya. Kalau kita udah profit ya udah kita stop, jangan trading lagi, kita mulai besok lagi ngelihat marketnya pas dia turun lagi. Kecuali kalau scalping itu kan harus mengikuti market ya, tapi tetap ya kalau udah mulai turun kita nggak boleh nafsu ya, pasti kita akan hilang semua untuk ininya, modalnya. Di sini 15 menit. Nah, untuk BTC, karena BTC kan 1M lebih ya, ini posisinya dia naik ya, di beberapa hari ini dia naik terus ya. Kemarin diinfokan akan turun ke 57, ternyata enggak ya, karena dia udah penurunan di 1 miliar 3 juta, terus akhirnya sekarang naik ke 44 jutaan sekitaran itu ya. Dan ini posisinya kemungkinan ini BTC kalau dilihat di 15 menit kan dia naik ya, dia misalkan turun itu turunnya pun sedikit ya, kalaupun turun dia nggak bakal di area sini, dia kalau turun nggak mungkin di area sini, pasti dia akan di area sini. Jadi untuk BTC ini naik terus ya, naik ya. Nah nanti dia kalau bisa tembus ke 1086 artinya dia akan naik lagi. Tapi kalau dilihat dari sini, ini kemungkinan dia akan turun dulu, setelah turun kalau di 1 hari ya, kemungkinan besok ini akan turun dulu, setelah turun dia akan naik. Jadi misalkan besok pagi nih naik, habis pam dia akan turun di beberapa turun, terus nanti akan naik lagi, karena itu udah normal untuk candlesticknya ya. Teman-teman bisa belajar dari candlestick yang lama ya, dia habis pam berapa candlesticknya yang kalau untuk up seperti itu ya. Jadi akan melakukan penurunan terus naik lagi seperti itu. Jadi kalau BTC naik biasanya koin yang lain itu ikut naik. Itu sudah lumrah ya. Tapi ada beberapa koin juga yang nggak tergantung sama BTC. Buktinya ini masih tetap ada yang merah. Yang lainnya sudah naik semuanya. Koin kunci ini naik, cuman di sini tuh gimana ya? Harganya masih murah, teman-teman bisa beli, bisa ngehold, tapi harus hati-hati ya. Di sini misalkan naik 2 digit, 3 digit aja untungnya udah banyak banget ya, koin-koin 3 digit seperti ini. Tapi teman-teman harus benar-benar ngecek itu koin itu untuk marketnya bagus atau enggak. Jadi jangan sampai teman-teman itu cuma ngelihatin 3 digitnya tapi nggak ngelihat marketnya. Seperti koin kunci, koin Velo, ada GMMT, ada Boom. Ini kan banyak koin-koin baru ya. Nah ini volumenya ini lagi naik. Nah kalau lagi naik kayak gini, nah ini salah satu contoh. Kalau seperti ini kalian jangan beli. Kalau beli kalian pasti ambles uangnya, karena dia volumenya naik ya. Kecuali kalau pas merah membara itu teman-teman boleh bisa beli. Tapi merah pun teman-teman harus dilihat juga ya, dari 15 menit, 1 jam, dan 1 hari. Jadi nggak ngasal kayak gitu. Kita emang harus belajar membaca marketnya ya. Oke teman-teman, semoga videonya bermanfaat. Sampai ketemu di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan maaf ya kalau suara aku kayak apa ya, kayak terbata-bata kayak gitu. Emang aku kalau ngomong lebih dari 10 menit itu suaraku hilang. Dan ini tuh udah dari dulu semenjak SMP ya kayaknya ya. Katanya sih pita suaranya pendek apa seperti itu, nggak tahu ya. Oke teman-teman, makasih ya. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.